Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin wa alihi. Alhamdulillah, itulah kata yang paling pantas kita ucapkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita, yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa minallah. Sekecil apapun nikmat itu akan menjadi besar kalau kita melihat siapa yang memberinya. Kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk salah satu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul berhak mendapatkan predikat sebagai abdan syakura, hamba yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan alhamdulillah. Nikmatku kata Allah, maka aku tambahkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya para rasul. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya umat daripada umat terdahulu. Karena kenapa? Sebaik-baik nasib yang kita dapatkan adalah ya nasib kita. Padahal umat-umat bahkan nabi-nabi sebelum kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita alhamdulillah tanpa kita memohon kepada Allah, tanpa kita berdoa kepada Allah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satu bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW yang kekhususiannya, yang keistimewaannya tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu berkat Nabi Muhammad SAW. Kita tahu umat-umat terdahulu itu umurnya panjang, ratusan, bahkan ribuan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang meninggalnya 200-300 tahun, orang-orang mengatakan, kasihan ya, umurnya masih muda. Padahal meninggalnya 200-300 tahun. Toh umur mereka panjang, kebaikan yang mereka lakukan ya dibalas sesuai dengan pekerjaannya, tidak lebih. Beda dengan umurnya kita Nabi Muhammad SAW yang dikatakan baina sittin wa sab'in, hanya 60 sampai 70 tahun aja. Akan tetapi peluang kita untuk menggapai ridho Allah melebihi peluang umat-umat terdahulu. Lebih mudah kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala kebanding umat-umat terdahulu. Makanya Imam Al-Busiri mengatakan bi akramir rusli kunna akramal umam. Karena berkat Nabi Muhammad SAW, berkat kemuliaan beliau, kita termasuk umat-umat yang paling mulia. Kenapa kita katakan kita adalah yang paling beruntung? Iya, karena Nabi Muhammad SAW, kalau kita kaji, kalau kita meneliti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana telah beliau sampaikan sebelum beliau wafat, taraktukum alal mahajjatil bayda. Aku meninggalkan kalian dalam keadaan agama ini sudah terang benderang, baik mulai dari syariatnya, zahirnya, hakikatnya, batinnya, fitnahnya, dosanya, pahalanya, semua telah disampaikan oleh Nabi SAW berdasarkan rahmah
rahmatan lahum. Berdasarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam. Rahmat untuk bagi manusia, rahmat bagi seluruh hewan. Jadi rahmat Nabi Muhammad SAW tidak terkhusus kepada manusia aja. Kita tahu umat-umat terdahulu ketika mereka berputus asa berdakwah, mereka mendoakan kaumnya kehancuran, kebinasaan. Mulai dari Nabi Nuh, Rabbi la tadhar alal ardi dayyara, jangan engkau sisakan di muka bumi ini orang-orang kafir. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Taif, karena di sana banyak keluarga daripada kakek beliau Abdul Muttalib, yang didapatkan adalah hinaan, lemparan. Nabi SAW ditawarkan kepada malaikat, ya Rasulullah, kalau engkau mengiyakan aku menghancurkan Taif ini, aku akan hancurkan sebagaimana aku hancurkan kaum Nabi Lut. Maka Nabi di situ tidak berkehendak untuk menghancurkan Taif, akan tetapi beliau mendoakan, jangan, aku tidak diutus sebagai pelaknat. Barangkali suatu saat lahir dari sulbi-sulbi anak Taif orang yang beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan lahum, sebagai rahmat untuk mereka. Rahmat Nabi Muhammad juga kepada binatang. Kata Nabi SAW, wa idza dzabahta fa ahsiniz dzibha. Kalau kamu menyembelih, maka hendaknya perbaiki caramu menyembelih. Jangan kamu menyembelih dengan menggunakan pisau yang tumpul, pisau yang berkarat, akan tetapi gunakan pisau yang tajam, ya, sehingga dengan mudah terpotong sembelihan tersebut, sehingga dengan tidak merasakan begitu lama sakit ketika dipotong. Beda dengan pisau yang tumpul. Ketika seseorang menyembelih dengan pisau yang tumpul, maka hewan itu akan merasakan kesakitan. Hewan merasakan kesakitan, cuman kita tidak paham bagaimana rasa sakit yang dialami oleh binatang. Dan begitu seterusnya. Rahmat Nabi Muhammad SAW tidak terbatas. Tidak mungkin kita bisa membatasinya. Rahmatan lil alamin. Al-alamin masih wallah, selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW, apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW, maka semuanya berdasarkan rahmatan lil alamin, yang tujuannya ada 3. Salamatuka fid dunya wal akhirah, keselamatanmu di dunia dan akhirat. Yang kedua, tujuannya salamatuka fid dunya wal akhirah, keselamatanmu di dunia dan akhirat. Dan tujuan yang ketiga, salamatuka fid dunya wal akhirah, keselamatanmu, hanya keselamatanmu di dunia dan akhirat. Semua ucapannya, semua tindakannya, semua sistem yang dibangun olehnya berdasarkan rahmatan lil alamin, yang tujuannya salamatuka fid dunya wal akhirah. Makanya rugi yang berpaling dari Nabi Muhammad, rugi yang tidak mau mengikuti sistem Nabi Muhammad SAW. Karena semuanya sistem yang dibangun Nabi SAW bertujuan kepada kenyamanan, kesentosaan, ketentraman, keindahan di dunia sebelum di akhirat. Sebaliknya, kalau kita berpaling dari sistem Nabi Muhammad SAW, kita berpaling dari ucapan Nabi, kita berpaling dari sistem Nabi, maka yang akan kita dapatkan sebaliknya, keapesan, ketidaknyamanan, ketidakamanan. Sebagaimana itu adalah tujuan daripada syaitan, musuh kita. Musuh kita punya tujuan juga 3. Halakuka fid dunya wal akhirah. Yang kedua, halakuka fid dunya wal akhirah. Dan yang ketiga, halakuka fid dunya wal akhirah. Ingin melihat kamu binasa. Syaitan menginginkan kebinasaanmu di dunia dan akhirat. Makanya kita dipalingkan, kita digodanya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa
mengikuti sistem yang telah dibangun Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan rahmatan lil alamin. Hanya ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.